Yang kami hormati panitia penyelenggara Tabligh Akbar Mushola Baitul Muttaqin, dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 2019 Miladiah. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya jualah sehingga Bapak Ibu saudaraku dan saya boleh bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi dalam momentum yang sangat baik ini, dalam peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban dunia dan umat manusia memungkinkan kita selalu untuk bertatap muka. Kebetulan di dalam Islam ini ada momentum yang sangat penting setiap tahunnya untuk kita memupuk kembali, bahkan menapak tilas karakter dan sifat moral yang melekat dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melaksanakan momentum yang sangat baik ini dengan satu tujuan, agar mulia kita berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pemilihan, sebelum pemilihan presiden, sampai dengan kita melihat pelantikan para menteri, bahkan pelantikan sekaligus kepala negara, presiden dan wakil presiden. Persoalan yang paling menyeruak di publik adalah mengenai isu-isu tentang Islam. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa Islam ini dapat diibaratkan seperti buah. Islam ini adalah buah yang manis, tumbuh pada pohon yang baik di tanah yang subur. Tanah yang saya maksudkan itu adalah Indonesia. Pohon yang saya maksudkan ini adalah akidah, dan buahnya ini adalah umat Islam. Ada yang hanya mengambil manisnya buah Islam itu, ada yang menanam dan merawat pohon Islam itu. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Islam itu?" Simple, dengan logika yang sederhana, Rasulullah menjawab, Islam itu jangan bohong. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika dia mengikrarkan pengakuan di hadapan makhluk manusia, maka dia tercatat sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat, maka dia diikat dengan akidah yang sangat kuat. Maka akidah itu adalah akad, diikat.
Ketika kita terikat dalam akidah, berarti apapun yang kita lakukan, tutur kata kita, perilaku akhlak dan perbuatan kita adalah bersesuaian dengan kalimat yang kita ucapkan. Nabi Muhammad ini bukan Nabi yang baru. Bahkan di zaman Musa, orang sudah belajar tentang kalimatullah. Musa beberapa kali meminta kepada Allah untuk mengajarkannya dua kalimat syahadat, mengajarkannya kalimatullahi la ilaha illallah berulang-ulang. Bahkan umatnya mengucapkan juga kalimat yang demikian, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Tapi Musa ketika diutus oleh Allah telah memberikan peringatan bahwa akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Ketika Allah memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, sudah terjadi perjanjian antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Ini atau itu umat Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Musa bertanya, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Nurul Quran wa nuruh Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Wa majul matani ya Rabbi, untuk menerangi mereka dari kegelapan apa? Kegelapan julmatul qabri wal yaumal kiamati, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur dan siksa hari kiamat. Jadi sudah terjamin, belum datang Nabi Muhammad 4076 tahun beliau belum datang, umatnya sudah dikatakan oleh Musa akan datang, umat Muhammadin. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengkanter, kita tidak boleh mengkategorikan bahwa Islam ini beda dengan agama para nabi dulu. Justru para nabi sudah memberitahukan umat dan rasulnya akan datang. Bahkan satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan min ba'dismuhu Ahmad adalah Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin nabi yang berasal dari Allah ajarannya berbeda. Sebelum datang baginda Rasul dan umatnya, umat Islam, Musa sudah memberitahukan. Bahkan Nabi Isa 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad sudah disampaikan. Ada kebiasaan orang-orang Yahudi sampai hari ini masih berlaku. 3 hukum rajam yang berlaku di tanah Yahudi. Ketemu anjing rajam dengan batu karena anjing itu dianggap najis. Ketemu wanita berzina rajam dengan batu karena dianggap najis. Bahkan perempuan yang sedang haid sampai hari ini di tanah Israel, di Yahudi, tidak boleh tinggal satu rumah dengan orang yang tidak haid. Padahal agamanya bukan Islam. Yang ketiga ialah ketemu orang kusta rajam dengan batu karena dianggap najis, ketemu anjing dirajam dengan batu, dan ketemu wanita berzina hamil tanpa suami rajam dengan batu. Ada seorang wanita yang pandai menjaga solat 2 waktu, pandai juga menjaga kehormatan syahwatnya. Tiba-tiba wanita ini hamil tanpa proses biologis, dia hamil tanpa melalui konotasi seks, atau dia hamil tanpa persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Setiap hari wanita ini gundah gulana, hatinya sedih, memikirkan kandungannya setiap saat bertambah besar. Karena takut dirajam dengan batu, wanita ini pergi mengungsikan diri, mengasingkan diri
di satu tempat dan membangun sebuah pondok saung kecil untuk dia berlindung. 9 bulan lamanya datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan kepada wanita ini, Maryam, pulanglah, karena sudah waktunya engkau akan melahirkan seorang anak yang diberi kurnia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulanglah Maryam. Sampai di rumah Maryam itu ada 2 orang suami istri. Kebetulan wanita ini bernama Safira, suaminya bernama Ananias. Kemarin Habib Rizik mengatakan pada waktu Nabi Isa dilahirkan, siapa bidannya? Satu kampung kafir Kristen lapor ke Mabes Polri. Ya, kalau orang Kristen yang punya wawasan luas tentang sejarah harusnya jawab. Yang menangani kandungannya Nabi Isa, yang menangani rahimnya sehingga melahirkan Isa, rahimnya Maryam, adalah Safira, suaminya Ananias.